Mahfud tidak dipandang sebagai ancaman bagi anggota koalisi. Itu penting. Gibran diterima baik oleh Prabowo Gerindra, PAN, Golkar. Halo teman-teman Nalar TV, balik lagi bareng saya Ahmad Hidayah di program Ngobrol Nalar. Nah, hari ini tema kita adalah soal deklarasi dari cawapresnya Ganjar. Yang kemarin baru saja dideklarasikan, yaitu adalah Mahfud MD. Nah, jadi pertanyaan utama dalam Ngobrol Nalar kali ini adalah kenapa ya partai koalisinya Ganjar itu mendukung Mahfud MD. Untuk itu, hari ini saya nggak akan sendirian. Saya sudah bersama dengan Mas Arya Budi, Direktur Riset dari Poltreking Indonesia. Halo, apa kabar Mas? Baik, sehat, aman. Agak panas Alhamdulillah juga ya. di luar ini. Agak panas di luar karena udah mulai, ini kita tapping di hari Kamis, hari pertama pendaftaran. Sudah ada 2 orang yang mendaftar ya. Pagi itu adalah Pak Anies dengan Mohaimin, lalu dilanjutkan oleh Ganjar dan Pak Mahfud MD. Nah, saya akan membuka pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan publik yang bertanya, kenapa Mahfud MD yang dipilih oleh partai koalisi, yaitu ada Perindo, ada Hanura, ada P3 dan ada PDIP untuk menjadi pasangan dari Ganjar Pranowo. Kira-kira apa? Iya, Mas? tapi sebelum kenapa partai koalisi itu perlu kita bedah. Oke. Karena begini, meskipun ada 4 partai di sana, ya 2 partai parlemen, 2 partai non parlemen, sebenarnya bagaimanapun pemegang tiket capres maupun cawapres ada PDIP. Yes. Nah, sehingga menjawab kenapa Mahfud, kita perlu merujuk ke kenapa PDIP memilih Mahfud. Dan jika kita cek lagi PDIP, itu single veto player. Kenapa Mega memilih Mahfud? Nah, meskipun tentu Mega tetap membuka ruang untuk menghormati koalisi, untuk berbicara dengan P3, apalagi dia adalah partai dengan kursi di DPR ya sebagai partai pengusung. Kemudian juga ada Perindo ya, meskipun bukan di DPR, dia mempunyai kekuatan udara yang agak lumayan, dan kekuatan udara kemarin juga disebut di deklarasi. Dan juga ada Hanura ya. Nah, terlepas dari apakah Mega membuka ruang deliberasi ke ketua umum lain, nah suasana kebatinan dan preferensi politik untuk cawapres itu perlu kita baca dari Megawati dan PDIP. Kenapa kemudian Mahfud? Nah, jika kita cek menggunakan framework itu yang membaca poros Ganjar itu yang membaca PDIP, dan membaca PDIP itu adalah membaca Megawati, sebenarnya tidak mengejutkan. Karena sejak pemilu pertama secara terbuka oleh publik langsung presiden 2004 itu sudah akrab Mega dengan kelompok elit-elit Nahdien, dan Mahfud itu kan adalah bagaimanapun adalah orang yang berangkat mengawali karir politiknya dari ceruk basis sosial Nahdien ya, karena dia waktu itu menjadi pembantu Gus Dur, dan kita tahu Gus Dur adalah orang terkuat waktu itu di NU ya. Sebagai Menteri Pertahanan, kemudian dia sempat dipasang sebagai kalau nggak salah Mensos, kemudian berpindah lagi dari pindah-pindah lah sepanjang periode Gus Dur. Nah, jadi Mahfud ini bukan orang baru. Kembali ke pertanyaan kenapa Mahfud, ya karena itu memang sudah menjadi langgam politik PDIP dan Megawati yang dekat dengan kelompok Islam tradisionalis Nahdien ya, yang memang secara, nah saya belum sampai ke basis elektoral ya nanti setelah poin ini. Nah, sejarah politik PDIP itu selalu dengan kelompok Nahdien ya, meskipun ada kelompok santri perkotaan ya, yang diwakili oleh PKS. Sekarang kan ada santri desa, santri perkotaan. Nah, yang agak puritan ya. Nah, kenapa pertanyaannya kenapa kemudian Mahfud? Karena tokoh Nahdien juga banyak, itu kan. Nah, jadi Mahfud itu kan bukan tiba-tiba menjadi cawapres ya. Dia sempat menggunakan tadi misalnya di sambutan dia di Tugu Proklamasi sebelum ke KPU, dia bercanda, dan bukan bercanda karena itu adalah fakta yang kemudian dia ungkap ke publik di dalam orasi politik dia, mengatakan saya menggunakan baju yang saya jahit di 2019. Nah,
itu dia bercanda menyirami pendukung dia yang sangat panas di sana, kepanasan maksud saya di sejak pagi hari, dan pada saat yang sama dia ingin mengatakan bahwa dia bukan orang baru yang akan berkontestasi. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa Mahfud bukan orang baru. Memang kita juga udah tahu ya bahwa baju putih itu tuh udah ada tuh isu tersiar sebelum akhirnya nama Kiai Ma'ruf Amin itu menjadi cawapresnya waktu itu dari Pak Joko Widodo. Pertanyaannya adalah apakah penunjukan Mahfud sebagai cawapres kali ini itu atas dasar karena hutang yang tidak lunas di 2019 walaupun udah dikasih Menko Polhukam ya gitu. Apa ada korelasinya ke situ nggak, hutang yang PDIP ingin bayar ke Mahfud sehingga ya udah jadi Mahfud memang. Saya pikir bukan hutang ya, kecuali Mahfud sudah berinvestasi bagi PDIP. Nah, itu kemudian disebut hutang. Okay. Jika Mahfud berinvestasi, dia mengeluarkan secara logistik, basis massa dia kerahkan untuk PDIP, itu kemudian disebut hutang. Nah, menurut saya lebih pada political barrier yang tidak lagi ada bagi PDIP dan Megawati. Nah, jadi ini sebenarnya lebih pada hilangnya halangan-halangan politik dari anggota koalisi. Nah, penting untuk membaca bahwa pemasangan capres-cawapres itu memang memerlukan yang disebut political acceptability, penerimaan politik. Nah, penerimaan politik itu variabelnya banyak. Apakah dia menguntungkan secara elektoral, dia mempunyai potensi menang, dia tidak membuka konfrontasi dengan anggota koalisi dan seterusnya. Jika cawapres misalnya menggunakan kasus Mahfud itu dianggap sebagai ancaman bagi P3, Perindo dan Hanura, tentu political acceptability tidak hadir di sana atau hanya bertepuk sebelah tangan, hanya Mega. Nah, jadi poin saya adalah Mahfud tidak dipandang sebagai ancaman bagi anggota koalisi. Itu penting. Ya, ancaman politik setelah menang misalnya nanti atau ancaman bisnis. Nah, jadi itu satu hal. Nah, hal kedua yang saya tadi mau masuk ya sebelum terkait dengan pertimbangan political acceptability di dalam poros koalisi Ganjar adalah kalkulasi elektoralnya. Nah, Mahfud itu meskipun dia di dalam deklarasi kemarin tidak keluar Rp1 pun untuk spanduk kampanye dan seterusnya, nah secara elektoral dia lumayan gitu. Jadi jika menggunakan data survei, meskipun dia belum masuk 2 digit, angkanya 28%. Hanya selisih tipis dengan Muhaimin Iskandar yang sudah dideklarasikan di awal September. Kita survei nasional itu setelah deklarasi. Waktu itu angkanya itu hanya selisih 0,1 dengan Caimin, 8% juga. Caimin 8,1, Mahfud 8,0 secara nasional. Nah, kedua, kalkulasi elektoral kedua adalah Ganjar itu dia sudah mengunci suara di Jateng ya, karena memang kandang banteng. Sementara dia memang tidak berkutik di Jawa Barat, meskipun dia punya suara di Pantura ya, sehingga kalau di data survei ya suaranya 20-an% di Jawa Barat, tapi masih kalah jauh dengan Gerindra yang suaranya di survei itu ya hampir 44-50%. Nah, intinya ya 2 kali lipat lah dibandingkan. Nah, cuman dia kompetitif di Jawa Timur. Dengan Gerindra jika menggunakan data poll tracking itu margin of error. Jadi meskipun masih unggul sedikit Prabowo, itu di bawah margin of error. Selisihnya sekitar ya 1-2% di Jawa Timur dengan Ganjar. Nah, sehingga kalkulasi elektoral kedua selain soal figur Mahfud yang secara nasional lumayan adalah dia butuh figur yang mampu mengangkat dia di Jawa Timur sehingga dia unggul. Ketika hasil survei kemarin terakhir Oktober ya, di awal Oktober tuh poll tracking ngeluarin survei khusus tuh ada Jawa Timur salah satunya khusus Jawa Timur di mana Mahfud berada di peringkat kedua. Nah, itu sekitar 15,2% untuk di Jawa Timur. Yang menjadi pertanyaan saya, peringkat satunya kenapa nggak diambil? Saat itu peringkat satunya adalah Erick Thohir dengan 21,4%. Kalau untuk Jawa Timur. Nah, misalnya kita kaitkan juga dengan basis NU misalnya di Jawa Timur. Memang kita tahu ya, Jawa Timur itu basisnya basis NU. Nah, kan Erick Thohir ini pemain baru NU. Baru masuk dia ya kan. Naturalisasi. Nah, mungkin saya tadi menyambung yang tadi itu biar pas gitu ya soal Jawa Timur. Sekalian kenapa bukan Erick Thohir yang punya elektabilitas paling tinggi di Jawa Timur gitu, dan dia juga kalau dikaitkan dengan NU ya dia
bagian dari NU lah sekarang. Erick Thohir. Erick memang belum mempunyai basis geografis, basis tradisi NU yang kuat. Meskipun dia diterima bagi pemilih Nahdien, populer di Nahdien, dan dia mempunyai koneksi struktural misalnya dengan pengurus-pengurus PBNU yang ada sekarang. Nah, itu yang kemudian bisa jadi Ganjar secara elektoral ya, saya belum masuk ke politik, lebih memilih Mahfud yang mempunyai akar NU yang kira-kira bisa mengaktifasi para kiai pesantren yang belum menurunkan jangkarnya ke santri-santri yang punya hak pilih. Nah, tapi ada pertimbangan kedua di level elit. Nah, di level elit pertimbangannya adalah Erick itu dianggap terlalu Jokowi bagi PDIP. Nah, jadi yang tadi level elektoral, sekarang level elit. Nah, belum pernah ada statement atau semacam testing the water dari politisi PDIP yang mengatakan Megawati bertemu dengan Erick. Belum pernah sampai deklarasi. Coba cek ya. Nah, sementara yang waktu itu diungkap ke publik itu Megawati bertemu dengan Ridwan Kamil, kemudian ada Khofifah dan Mahfud MD. Dari beberapa nama itu, meskipun ada Sandi juga di sana. Nah, dari beberapa itu sebelum mengerucut itu orang memutar musik Megawati bertemu dengan Khofifah dan Mahfud MD. Nah, jadi secara elit Mahfud lebih diterima. Nah, kita ngomongin dinamika politik hari ini, udah 2 pasangan tapi Pak Prabowo belum juga mengumumkan. Gitu ya. Nah, mungkin nama-nama yang beredar gitu kan, Gibran karena konteksnya MK kemarin, putusan MK kemarin, lalu Erick Thohir yang katanya juga udah ngurus SKCK nih. Yusril juga katanya udah ngurus SKCK. Berarti sebenarnya ada beberapa nama yang dirasa bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo gitu ya. Nah, dari itu misalnya dari nama-nama itu, Mas, kira-kira prediksi Mas, yang terkuat siapa Mas? Peluang untuk menjadi cawapres Pak Prabowo, dan siapa yang sekiranya bisa memperkuat Pak Prabowo sehingga udah 2 kali gagal nih yang jadi presiden. Yang ini bisa nih, cawapres ini bisa menjadikan Pak Prabowo menjadi presiden gitu. Jadi Prabowo menggunakan atau berada di antara 2 variabel penting dalam menentukan cawapres. Pertama adalah political acceptability, yaitu penerimaan politik yang itu sangat menentukan kohesi koalisi itu. Karena kalau kohesi ini kemudian berantakan, saling berseberangan seperti Nasdem dengan Demokrat dulu sebelum ada drama Caimin kan, waktu itu mereka sangat di publik sangat satu sama lain saling menyerang. Nah, itu tentu mesin tidak bekerja, potensi menang kecil. Kedua, selain soal political acceptability di antara koalisi untuk membaca siapa yang akan dipilih, itu adalah electoral probability, kemungkinan menang dari Prabowo jika menggandeng cawapres tertentu. Nah, Prabowo sedang menghitung itu. Nah, dengan menggunakan 2 framework itu, jika kita berada di satu variabel ya political acceptability, Gibran ada di top list. Jadi Gibran diterima baik oleh Prabowo, Gerindra, PAN, Golkar, karena memang semuanya dalam banyak orasi itu menyebut misalnya mendapatkan restu presiden dan seterusnya, yang kira-kira itu menjadi jangkar politiknya presiden, koalisinya Prabowo. Nah, Gibran itu diterima selain karena anak presiden, anak Jokowi, ya, dianggap mampu menggerakkan mesin-mesin simbol-simbol relawan Jokowi dan pemilih dia. Erick persoalannya secara elektoral kan dia ada di 2 variabel tadi. Secara elektoral dia kuat, ya, dia di data survei kita di nasional, di Jatim, dia hanya kalah di Jabar sama RK ya. Erick, tapi dia nomor 2 masih 2 digit. Secara elektoral Erick ini kuat, tetapi political acceptability-nya atau implikasi kohesi koalisi itu kurang bagus ya. Golkar sepertinya kurang menerima jika Erick menjadi cawapres ya. Tentu variabelnya banyak ya. PAN terlanjur misalnya dalam tanda petik mengakuisisi Erick sebagai calon dia. Nah, sementara kalau Erick mau maju, dia harus berdiri di semua partai, bukan hanya PAN. Nah, makanya kalau Erick itu mampu mengkonsolidasikan
partai-partai koalisi, saya pikir bisa saja Erik dan Hovifah misalnya bisa dipasangkan selain cawapres, misalnya ketua tim sukses dan seterusnya jika dia ingin mendapatkan ceruk pemilih di Jawa Timur dan Nahdien. Nah, Yusril itu meskipun dia SKCK, dia menyebut dirinya sebagai cawapres, tetapi secara elektoral dia tidak cukup mendongkrak suara Prabowo. Berarti juga tadi udah disebutin antara Gibran dan Erik, tapi top of the listnya mungkin saat ini Gibran gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir saya, seandainya pemilu menjadi Prabowo akan menggandeng Gibran dan Pilpres akan berarti ada tiga pasangan calon, Anies Mohaimin, Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Berapa putaran kira-kira dan siapa yang dengan pasangan cawapres ini siapa yang paling kuat dan siapa yang paling lemah? Jika Februari itu akan ada 3 capres dan hari ini membuktikan 3 capres ya karena tinggal Prabowo. Nah, praktis yang akan terjadi adalah 2 putaran. Karena kandidat saya pikir nggak ada yang lebih dari 45%. Ya. Jika menggunakan data survei per hari ini, kecuali nanti ada dinamika politik, misalnya karena variabel selain kandidat mesin politik itu variabel performa Jokowi juga penting kita baca. Karena gini, kenapa Ganjar dan Prabowo suaranya cukup signifikan? Karena mereka melayang di atas kepuasan Jokowi yang tinggi. Ya, tingkat kepuasannya cukup tinggi ya, 70 ya. Di survei poltreking itu masih di atas 75%. Jadi 3/4. Jadi hanya 1/4 atau 25% yang mengatakan tidak puas dengan Jokowi, yang sebagian terakomodasi ke Anies. Anies kan kalau di survei 20-an%. Nah, 5% itu ya masuk ke undecided atau sebagian ke Prabowo misalnya. Nah, makanya saya katakan tadi, masih 2 putaran, 1 putaran mungkin, tapi itu kecil sekali. Nah, tapi suaranya bisa shifting, Anies bisa sangat kompetitif. Sekali lagi, kalau ada bukan hanya soal kandidat dan mesin, tetapi variabel performa pemerintah. Menuju hari pemungutan suara di 14 Februari misalnya terjadi inflasi, economic shock, ada perang, ada geopolitik yang berimplikasi secara domestik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, semua orang kesusahan, job approval rating turun ke angka 50%. Itu Anies akan dapat insentif tinggi. Oke, menarik nih. Pertanyaan tambahan terakhir, benar-benar terakhir di sini. Anggaplah tidak terjadi apa-apa. Maka Anies akan tereliminasi pertama. Oke, jadi nanti akan ada 2 pasangan di putaran kedua, putaran terakhir. Suara Anies akan kemana kira-kira? Suara pemilih Anies. Oke, sederhana. Jadi pemilih Anies itu adalah pemilih-pemilih Prabowo yang kecewa. Nah, dia hampir sulit atau kecil kemungkinan akan lari ke Ganjar. Jadi dia akan banyak lari ke Prabowo. Meskipun misalnya Nasdem, PKB bergabung dengan PDIP, Ganjar ya. Nah, Prabowo itu akan dapat insentif pemilih-pemilih tradisional dia karena dia membangun narasi agak populis ya, agak ke kanan sepanjang 14 dan pemilu dari 14 dan 19. Sehingga ini mengonfirmasi temuan survei kita, kalau 3 pasangan ya, 3 simulasi 3 capres memang masih di bawah margin. Kita nggak tahu siapa yang menang karena selisihnya 2%. Di bawah 3% ya, Ganjar sama Prabowo. Tapi kalau mereka head to head, selisihnya langsung di luar margin. 6% kalau di poltreking. Di tempat lain bisa 10% ya. Saya nggak tahu, ada LSI indikator juga. Itu unggul Ganjar. Kenapa? Yang Ganjar dapat limpahan suara Anies sedikit, Prabowo sebagian besar mendapatkan ceruk pemilihnya Anies. Nah, itu yang kemudian dikhawatirkan oleh kubu Ganjar gitu. Nah, sehingga Prabowo merasa lebih percaya diri dengan skema 2 putaran meskipun di 1 putaran atau di skema simulasi 3 capres dia masih di dalam margin ya kemenangannya gitu, masih belum tahu siapa yang menang. Cuman sekali lagi kita perlu cek nanti mesin politik, situasi nasional di beberapa bulan ke depan sampai hari pemungutan suara. Jadi teman-teman, gimana menurut kalian, apakah Prabowo akan menjadi presiden untuk pertama kalinya setelah 2 kali gagal atau akan kembali gagal lagi? Dan bagaimana menurut prediksi teman-teman soal Anies Baswedan
Apakah dari yang sekarang elektabilitasnya nomor bawah, paling bawah ya nomor 3, bisa melejit setelah kampanye nanti? Tulis di kolom komentar ya, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.